Saudara sekalian, ada 2 atau 3 hal yang baik untuk kita jadikan bahan permenungan kita terkait dengan Hari Raya Pentakosta hari ini. Dari bacaan yang pertama, dari Kisah Rasul, kita diajak untuk mengenali bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam konteks hidup bersama. Entah itu bersama dalam sebuah gereja maupun bersama dengan mereka semua orang yang terkait dengan kita. Roh Kudus berkarya manakala setiap dari kita, setiap orang apapun latar belakangnya, itu mau terbuka. Orang yang terbuka berarti dia mulai melihat realita, baik dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan realita hidup yang tak terelakkan dan tak terbantahkan adalah keunikan kita masing-masing. Keunikan pribadi demi pribadi ini dinyatakan oleh Tuhan di dalam atau dimeteraikan di dalam tubuh kita, yaitu di dalam sidik jari kita masing-masing dan dalam iris kita. Sidik jari kita mengenal sejak awal. Kalau orang zaman dulu buta huruf, tidak tahu tulis menulis dan tidak bisa tanda tangan, bukti bahwa itu adalah orang ini, entah yang bertanggung jawab entah yang apa gitu, itu dengan apa? Cap jempol. Simple tetapi itulah maksudnya. Dan itu baru 1 jari. Ada 10 jari tangan, 10 jari kaki. Semuanya unik, semuanya berbeda-beda, dan itu mau menunjukkan ciri kita. Kalau zaman sekarang ada barcode, ada nomor registrasi, nomor induk, kependudukan dan seterusnya. Zaman dulu tanpa surat, tanpa apapun, buktinya ada di tubuh kita sendiri. Zaman modern dengan kemajuan teknologi, kita sudah kemudian sekarang ini mengenal KTP elektronik. Cap jempol bukannya tidak berguna, tetapi dianggap kurang akurat. Sekarang yang dianggap lebih akurat dalam mengidentifikasi jati diri orang ada pada iris mata. Maka kita dipotret di bagian mata itu. Itu fakta alamiah, fakta yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang sama. Maka satu-satunya sikap yang paling benar selaras dengan kehendak Allah adalah terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terbuka juga adalah orang yang mau mendengarkan. Seperti dicatat di sini tadi, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Roh Kudus membuat kita mampu mendengarkan. Mampu bukan hanya mendengarkan tapi juga mengerti serta memahami perbedaan-perbedaan di antara kita. Maka keunikan dan perbedaan tidak boleh, karena memang juga tidak bisa dikecam. Mengapa? Karena itu melawan realita.
Jadi satu-satunya sikap bagi kita hanyalah ya kita menerima perbedaan itu dan kita mensyukuri segala macam perbedaan di antara kita. Kita melihat taman bunga di daerah Puncak, itu ada taman bunga. Warna-warni bunga. Menarik justru karena perbedaannya. Di daerah Belanda juga ada pameran bunga tulip. Warna-warni segala macam model, menarik sekali. Dan banyak orang tertarik untuk datang ke sana. Itu artinya apa? Secara alamiah dari hati nurani kita masing-masing, perbedaan itu menarik. Keunikan itu menarik. Sekarang ini sedang tren kuliner. Kuliner unik daerah, itulah yang dicari. Coba kalau semuanya makanan sama, kemana-mana gudeg misalkan, atau kemana-mana oblok-oblok, nggak ada seninya, nggak ada variasinya. Justru karena unik lalu menarik, dan kita ingin orang yang terbuka. Kita di Jawa saja, apalagi nanti dalam konteks Indonesia, variasi dalam hal keunikan, khususnya dalam hal makanan itu menunjukkan kekayaan kita luar biasa. Mana mungkin kita pergi, kalau kita di sekitar sini kita bisa saja mengatakan mau selera mie godok, boleh. Coba bayangkan pergi ke Eropa pesan mie godok, konyol. Nah, itulah. Jadi keunikan, keragaman menjadi sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang pantas untuk kita syukuri dan kita nikmati. Maka Roh Kudus berkarya di dalam hati seluruh umat manusia, dan Roh Kudus itu pula yang membuat kita semua bergerak menyatu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari refleksi Paulus kepada jemaat di Galatia, di situ mau ditunjukkan kepada kita Roh Kudus berkarya dalam lingkup pribadi. Artinya kita bagaimanapun harus bisa melihat diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Apakah Roh Kudus itu membawa saya, memampukan saya untuk berkembang di dalam keutamaan-keutamaan? Apa yang dicatat oleh Paulus pada ayat 22 itu menunjukkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu keutamaan-keutamaan sebagai karya Roh Kudus di dalam diri pribadi demi pribadi. Maka kalau kita memang berkembang di dalam keutamaan-keutamaan ini, apa yang disebut oleh Paulus sebagai perbuatan daging tentu akan kita tinggalkan. Semakin kita dijiwai dan digerakkan oleh Roh Kudus, kita akan lebih memilih merendah, membuat hati kita tidak mengeras tetapi justru melembut. Kita menjadi orang yang peka terhadap lingkungan kita. Kata kunci dari semuanya itu apa? Kalau menurut saya ada di kata terakhir tadi, penguasaan diri. Semakin kita hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, satu-satunya indikasi yang paling menentukan adalah bahwa kita akan mampu menguasai diri kita. Seperti yang dicatat pada ayat ke-24. Di situ Paulus menuliskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Dari apa yang dicatat oleh Paulus ini kita lalu dapat mengerti apa yang kita lakukan pada masa Prapaskah. Kata kunci dalam masa Prapaskah adalah mati raga. Mati raga tidak lain adalah menyalibkan keinginan daging, hawa nafsu dan segala keinginannya. Dan itulah mestinya arah hidup kita menuju ke sana. Semakin kita dikuasai oleh hal-hal yang sebaliknya, yang termasuk kelompok perbuatan daging, semakin kita menjauh dari Roh Kudus, semakin kita menjauh dari persatuan. Poin ketiga, di dalam syahadat panjang, rumusan syahadat Nisea Konstantinopel, di sana kita menyebutkan, aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, kita yakini, kita alami sebagai Roh Allah yang memberi penghidupan, membawa pertumbuhan. Dan secara khusus Roh Kudus itu hadir di dalam gereja, menyertai peziarahan gereja, menuntun langkah gereja sejak awal yang dialami oleh para rasul hingga saat ini. Dan gereja yang kita hidupi itu tetap satu, yaitu gereja Kristus yang memiliki ciri kudus, katolik, dan apostolik. Disebut apostolik karena kita ingin setia kepada apa yang dihidupi oleh para rasul. Katolik karena kita tetap mau terbuka terhadap semua orang yang berkehendak baik. Kudus karena kita dipanggil untuk kekudusan, untuk menjadi kudus, untuk dapat menguduskan dunia. Saudara-saudara, di dalam perjalanan waktu, saya lupa siapa namanya, tetapi kemudian kita mendengar atau membaca terkait dengan gereja dikatakan demikian, Ecclesia semper reformanda. Gereja akan selalu diperbaharui. Nah, gereja yang satu, kudus, dan katolik dan apostolik itu tidak statis di zaman para rasul saja. Tapi gereja itu menjadi satu dari waktu sejak dilahirkan sampai hari ini. Karena gereja tetap setia kepada Roh Kudus. Karena gereja dan kita semua serta para pimpinannya senantiasa mengambil keputusan dengan mendengarkan Roh Kudus. Dan itulah kita. Dari waktu ke waktu selalu berubah, selalu baru. Sekarang ini salah satunya pembaharuan ada di mana? Salah satu yang kita juga belum pegang bukunya adalah buku Tata Perayaan Ekaristi. Buku Tata Perayaan Ekaristi lama sebagai jawaban dari Konsili Vatikan kedua dalam edisi bahasa Indonesia itu tahun 74. Tetapi Tata Perayaan Ekaristi tahun 74 itu diperbaharui pada tahun 2005 yang lalu. Sekarang ini tahun 2021
baru saja ditetapkan tata perayaan Ekaristi yang lebih baru lagi. Sekarang di tengah proses pencetakan. Itu salah satu saja unsur bahwa kita ingin selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman. Perhatian terhadap perkara-perkara kemajuan zaman. Perkara-perkara misalkan kapitalisme ataupun perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan dengan segala macam akibatnya. Maka pada abad ke-18 yang lalu mulai muncul kesadaran itu dalam gereja. Kesadaran akan katakanlah zaman industrialisasi, revolusi industri. Nah, gereja bagaimana dapat menjawab situasi zaman? Zaman revolusi industri sudah ditinggalkan. Sekarang zaman berubah lagi. Teknologi berapa? 5G atau berapa? Apalagi dengan situasi yang kita sedang alami dan belum selesai ini. Ini artinya apa? Inilah situasi-situasi baru yang ada di dalam dunia yang bagaimanapun akan menggerakkan kita semua untuk melihat dan mendengarkan perubahan-perubahan yang ada dan bagaimana kita tetap dapat setia kepada iman Katolik dan menghidupinya. Bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Maka dari itu kuncinya hanya satu. Mari kita membuka diri, selalu mendengarkan Roh Kudus yang pasti berkarya, entah di dalam pribadi kita, entah dalam gereja, entah dalam masyarakat. Hanya dengan cara kita membuka diri, mau mendengarkan, mau mengerti, kita akan senantiasa mampu bertahan dalam pergulatan zaman apapun dan betapapun sulitnya.